Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas materi statistika. Bagi yang memiliki bukunya, silakan dibuka pada halaman 79. Di situ terdapat latihan mandiri yang di dalamnya ada 5 soal. Sekali lagi, buku ini sudah ada kunci jawabannya, namun tidak disertai dengan caranya. Dan ada beberapa kunci jawaban yang tidak tepat jawabannya. Jadi, di sini saya akan membahas soal ini sampai tuntas. Dan kemudian, bagi yang tidak memiliki bukunya, silahkan simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai dari nomor 1. Suatu data mempunyai rata-rata 40 dan jangkauan 8. Jika setiap nilai dalam data dikalikan P, kemudian dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 43 dan jangkauan 9. Nilai 8P kurangi 2Q adalah baik. Sekarang, di sini yang diketahui adalah X bar 1 ya. X bar 1-nya 40, jangkauannya adalah 8, jangkauan 1 ya. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu rumusnya nilai tertinggi kurangi nilai terendah. Ini. Nah, kemudian untuk rata-rata kedua, yaitu berubah menjadi 43, dan jangkauan 2-nya juga berubah menjadi 9. Sekarang, apabila anggotanya dikali P, kemudian dikali Q, bagaimana cara pengoperasiannya? Caranya seperti ini. Yang namanya rata-rata, kita bisa mencari seperti ini ya. X2 bar sama dengan X1 bar, tadi keterangannya dikalikan P, kemudian dikurangi Q. Maka X1 bar dikali P dikurangi Q. Kenapa pakai X bar? Karena tidak ada anggota yang diketahui nilainya. X bar itu sama saja, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa masukkan nilai-nilainya. 43 sama dengan 40 dikali P kurangi Q. Nah, ini jadi persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, kita mengambil dari jangkauan. Nah, untuk kalian supaya tidak bingung, jangkauan itu rumusnya ini ya. Nah, kita berangkat dari jangkauan 2. Jangkauan 2 sama dengan, karena tadi anggota-anggotanya sudah dikali P dan dikurangi oleh Q, maka X max dikali P dikurangi Q, kita dalam kurung, dikurangi dengan X min dikali P dikurangi Q. Kemudian J2-nya adalah 9. Kemudian kita bisa tulis menjadi X max kali P kurangi Q dikurangi X min kali P ditambah Q. Q-nya bisa hilang. Maka 9 sama dengan X max P dikurangi X min P. Nah, masing-masing memiliki P sehingga 9 sama dengan X max min X min dikali P. Jangan lupa bahwa X max dikurangi X min itu adalah jangkauan ya, jangkauan 1. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi 8. 9 sama dengan 8P. Sehingga P-nya adalah 9/8. Kemudian kita bisa masukkan nilai P untuk mencari nilai Q ya pada persamaan yang ini. 43 sama dengan 40 dikali 9/8 dikurangi Q. Kita bisa coret, sini 5. Kemudian 43 sama dengan 45 kurangi Q. Maka Q-nya kita bisa dapat yaitu 2. Sehingga 8P dikurangi 2Q, kita bisa dapati 8 kali 9/8 dikurangi 2 kali 2. Saya coret, 9 kurangi 4 hasilnya adalah 5. Ya, ini cukup tricky ya apabila kalian tidak ahli dalam
statistika. Jadi pelajari lagi, dan pelajari lagi. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel berat badan dan frekuensi. Kuartil atas disebut distribusi frekuensi tersebut adalah kuartil atas itu Q3 ya. Jadi ada Q1, itu namanya kuartil atas. Q2 itu kuartil tengah, atau biasa kita sebut sebagai median. Q3 itu kuartil, ini kuartil atas. Nah, ini kuartil bawah ya. Nah, jadi rumus Q3 kita harus mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Karena ini Q3 maka 3/4. Karena kuartil kan dibagi menjadi 4 bagian. Dikali N. Total N-nya ada berapa? Di sini ada 50. Sehingga kita bisa tulis menjadi 37,5. Sekarang, data ke 37,5 berada di kelas berapa? Ternyata setelah dicari-cari, kelasnya ada di kelas ini. Sehingga pakai tepi bawah yang ini. Jadi kita bisa mulai mengerjakannya. Q3 sama dengan 64,5 ditambah 3/4 kali N tadi 37,5 dikurangi frekuensi akumulatif dari frekuensi sebelumnya itu 20 tambah 4 tambah 6 yaitu 30 dibagi dengan frekuensi median yaitu 12 dikali panjang kelas yaitu 5. Kemudian 64,5 ditambah 7,5 per 12 kali 5 sama dengan 64,5 ditambah 3,125. Hasilnya adalah 67625. Oke, jadi benar ya jawabannya yang C. Ini masih relatif mudah. Kemudian kita masuk ke nomor selanjutnya. Pada suatu ujian yang diikuti oleh 50 orang, diperoleh nilai rata-ratanya adalah 30. Dengan median 40, simpangan baku 15, dan simpangan kuartil 25. Untuk mengangkat nilai rata-ratanya, semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 10. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menulis apa yang diketahui. Yang pertama adalah N-nya sebanyak 50, kemudian rata-rata pertama ya, yaitu 30, mediannya adalah 40, kemudian simpangan baku atau S itu 15, kemudian simpangan kuartil SQ itu sama dengan 25. Kemudian untuk mengangkat nilai rata-ratanya semuanya dikalikan 2 dikurangi 10, berarti anggap saja A2 sama dengan A1 kali 2 kurangi 10 ya. Catatannya seperti ini. Kemudian kita bisa mengerjakan berangkat dari rata-rata. Rumusnya hampir sama dengan yang nomor 1. Kita bisa tulis X2 bar sama dengan X1 bar dikali dengan 2 kurangi 10. Maka X2 bar sama dengan X1-nya tadi 30 kali 2 kurangi 10. Hasilnya 50. Maka nomor 1 benar. Kemudian kita cek nomor 2, kita menggunakan median. Median pun caranya sama. Median 2 sama dengan median dikali 2 kurangi 10. Mediannya adalah 40 kali 2 kurangi 10. Hasilnya 70. Maka nomor 2 benar. Kemudian kita cari nomor berapa? Nomor 4 saja. Ingat, ini pembahasannya agak panjang nih. Saya ke bawah dikit. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah dari Q3 kurangi Q1. Nah, sekarang kita mencari simpangan kuartil 2. Kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari SQ dulu. Nah, rumusnya dari sini. Kemudian kita ubah menjadi SQ2. SQ2
sama dengan setengah kali, nah kuartil juga sama dengan median ya. Jadi Q3 kali 2 kurangi 10 dikurangi Q1 kali 2 kurangi 10. Hasilnya SQ2 sama dengan setengah kali Q3 kali 2 kurangi 10 kurangi Q1 kali 2 tambah 10. Maka 10-nya bisa coret. Hasilnya adalah SQ2 sama dengan setengah kali Q3 kali 2 kurangi Q1 kali 2. Maka SQ2-nya kita bisa coret 2-nya. Hasilnya adalah Q3 kali kurangi Q1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah SQ2 sama dengan 2 kalinya SQ. Ya. Jadi masih mudah. 2 kali simpangan kuartilnya tadi berapa? Simpangan kuartilnya ada 25. 2 kali 25 hasilnya adalah 50. Nah, karena di sini jawabannya salah, maka otomatis jawaban yang benar adalah yang A. Ini harus bermain kreatif ya dalam menghitung. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Diketahui 5 buah bilangan. Bilangan terkecil 40, bilangan terbesar 75. Kemungkinan rata-ratanya adalah putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Di sini kita sudah diberikan jumlah bilangannya, yaitu N. Kita tulis N-nya sejumlah 5. Kemudian X min-nya itu 40. X max-nya itu 75. Sehingga jangkauannya adalah 35. Kemudian yang ditanya adalah rata-rata. Nah, perhatikan. Yang namanya rata-rata, rumusnya seperti ini. Sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Maksudnya, kalau kita bisa hitung, N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 ditambah sampai 5 ya, N3 tambah X3 tambah N4 kali X4 ditambah N5 kali X5 dibagi N total ya, atau N1 tambah N2 sampai N5. Nah, dalam kasus ini perhatikan X min-nya sudah ketahui, maka X1-nya itu adalah 40. X max-nya adalah 75. Kemudian, kalau yang diketahui adalah median, median itu nilai tengah. Dari 5 data, maka nilai tengah jadi di mana? Di ketiga. Anggap saja di sini ada 50. Maka, apakah sudah bisa menemukan rata-ratanya? Belum, karena kita belum mengetahui ini dan ini. Kita belum mengetahui sama sekali. Sehingga, pernyataan 1 belum cukup. Pernyataan kedua, jangkauan adalah 35. Karena X max kurangi X min adalah 35. Maka pernyataan 2 ini sama sekali kita nggak butuh ya. Sehingga dari kedua pernyataan ini ternyata pernyataannya tidak ada yang dibutuhkan. Sehingga jawabannya yang E. Belum cukup. Karena harus mengetahui data kedua dan data keempatnya. Begitu ya. Kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui data bla bla bla, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Ragam atau varians dari data tersebut. Baik. Varians itu rumusnya adalah dari S ya. Maaf, S kuadrat. Kalau S itu simpangan baku. Sama dengan sigma FI dalam kurung XI min X bar dikuadratkan, ini ya, per sigma FI. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan mengurangi setiap nilai yang ada di sini dengan rata-rata. Sehingga komponen yang harus kita cari pertama kali adalah rata-ratanya. Rata-ratanya kita bisa hitung. Pertama karena kita melihat 6, kita hitung ada berapa 6-nya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 dikali 6. Ditambah kemudian 8 itu ada
2, 3, 4. Ada 4. Terus dikali 8. Ditambah, ada 6 ya. Maaf, ada 7. 7 itu sejumlah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 7 ditambah ada 9. 1 kali 9 ditambah ada 5. 1 kali 5. Totalnya di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Sehingga X barnya kita bisa hitung menjadi 4 kali 6 itu 24, ditambah 32, tambah 42, tambah 9, tambah 5, dibagi dengan 16. Sehingga X barnya kita bisa ketahui adalah 112 per 16. Hasilnya adalah 7. Nah, setelah itu kita bisa melakukan rumus varians ya. Caranya seperti ini. Varians sama dengan, kita nggak perlu menggunakan rumus itu, kita perhatikan ini saja. Rumusnya hampir mirip dengan rata-rata. 4 dikali 6-nya dikurangi rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Ditambah 4 dikali 8 kurangi rata-rata. Dan seterusnya. Tambah 6, 7 kurangi 7, dikuadratkan. 1 kali 9 kurangi 7, kuadratkan. 1 kali 5 kurangi 7, dikuadratkan. Dibagi dengan totalnya itu 16. Kemudian 6 kurangi 7 min 1 kuadrat adalah 1. Berarti 4. Ditambah 8 kurangi 7, 1. 1 dikuadratkan, yaitu 1. 4 kali 1, 4. Ditambah 7 kali 7, 0. 7 kurangi 7 ya. Langsung saja. 9 kurangi 7, 2. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 1, 4. Ditambah 5 kurangi 7 min 2. Min 2 dikuadratkan 4. 4 kali 1, 4. Dibagi 16. Di sini 4-nya ada 4, sehingga 16 per 16 sama dengan 1. Sehingga kuantitas P dan Q kita bisa tentukan bahwa P-nya adalah 1, Q-nya adalah 2. Sehingga nilainya lebih besar Q. Ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang di video selanjutnya. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk menyaksikan video ini secara live ya. Bagi yang ketinggalan, silakan dicari di playlist. Terima kasih, demikian penjelasan.